Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film dari Korea Selatan nih. Film Korea ini berjudul Space Sweepers. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Jo Sung Hee. Film ini udah dirilis nih di Netflix pada Februari 2021 kemarin. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi di masa depan tahun 2092 di mana para manusia sudah sulit untuk mendapatkan oksigen karena kerusakan lingkungan. Dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan meninggalkan bumi dan hidup di luar angkasa. Kebayang gak tuh hidup di luar angkasa gimana rasanya? Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan Kim Tae Ho yang diperankan Song Joong Ki mencoba menjual sekantung beras untuk bisa mencari anaknya yang ada di pusat barang hilang milik UTS di bumi. Jadi guys, bumi pada saat itu tuh udah bener-bener tidak layak huni. Dan UTS sendiri adalah perusahaannya membangun rumah di luar angkasa untuk manusia bumi. Para manusia pun menggunakan alat penerjemah di telinga masing-masing nih untuk berkomunikasi. Karena saat ini nih ya, mereka itu udah saling hidup bercampur dari berbagai negara. Next, setelah Tae Ho mencoba bernegosiasi nih ya, akhirnya dia diantar menuju ke ruangan tempat Maya disimpan. Namun sayangnya dia tidak menemukan anaknya. Tae Ho pun akhirnya kembali lagi ke luar angkasa. Di sana dia mempunyai pekerjaan sebagai salah satu awak kapal Victory, yaitu pengambil atau pengangkut sampah luar angkasa. Di luar angkasa aja masih ada sampah loh guys, tapi asli keren parah guys grafis luar angkasanya. Acungin jempol deh. Di sini tempat tinggal manusia itu namanya distrik UTS dan dibangun persis kayak bumi. Adegan pun kemudian berganti dengan para wartawan dari bumi yang akan menemui CEO-nya UTS. Dia bernama James Sullivan. James pun mulai menjelaskan nih bagaimana UTS menggarap kehidupan di planet Mars. Tak berapa lama salah satu wartawan menyela omongannya nih dan mengatakan bagaimana manusia yang masih tertinggal di bumi dan tidak mendapat kesempatan untuk tinggal di UTS. Wartawan itu juga menambah bahwa luar angkasa sekarang juga dipenuhi sampah, satelit kadaluarsa, pesawat terbengkalai, dan sisa bahan konstruksi luar angkasa. Scene pun kemudian berganti yang memperlihatkan para pekerja sedang menangani sampah luar angkasa berupa kapal terbengkalai. Di sini para pekerja saling berebut nih karena siapa yang dapat sampah itu pasti akan dapat bayaran. Di antara mereka semua nih guys, yang paling ditakuti adalah geng Victory, yaitu merupakan kapal terbang milik Kapten Jang yang diperankan oleh Kim Tae-ri bersama Tae Ho. Juga dua anggota lainnya nih, yaitu Tiger Park yang diperankan oleh Jin Seon Kyu dan robot mereka Babs yang diperankan oleh Yoo Hae Jin. Victory pun dengan cepat langsung merebut sampah itu nih dan berhasil mendapatkannya. Sedangkan geng-geng yang lain kesal nih karena tidak bisa mengalahkan Victory. Setelah mendapatkan sampah itu, geng Victory ini menjualnya ke satelit pengelolaan limbah. Namun Tae Ho ini ceroboh, tidak memperhatikan lintasan. Sehingga kapal yang mereka bawa ini menabrak antena dan mereka pun kena denda. Akhirnya mereka tidak mendapat uang sedikit pun nih karena uangnya digunakan untuk membayar denda, dan setelah itu Tae Ho kembali ke kapal bersama yang lain. Mereka kemudian bermain kartu bersama nih. Saat bermain, Tiger menanyakan perihal beras yang hilang. Dia mencurigai Kapten Jang karena Kapten Jang ini bisa beli alkohol itu dari mana, padahal yang nyuri mah Tae Ho. Mereka pun saling berdebat dan bertengkar, tapi bertengkar sebagai sahabat ya guys, bukan musuh. Permainan kartu pun akhirnya dimenangkan oleh Babs nih. Mereka pun kemudian bekerja untuk mengambil sesuatu yang berharga dari sampah kapalnya. Tiba-tiba mereka semua mendengar sesuatu nih. Tae Ho pun mencoba untuk memeriksanya. Dan ternyata ada seorang anak yang bersembunyi di kapal itu. Saat di kapal, akhirnya mereka mengetahui nih bahwa anak itu merupakan sebuah robot bernama Dorothy yang sangat berbahaya. Mereka semua pun mencoba untuk melaporkan keberadaannya. Tae Ho pun kemudian memeriksa tas dan kopernya nih, dan mereka pun akhirnya menuju ke distrik 9 tempat di mana warga non-UTS tinggal. Saat di kapal, anak itu justru mencoba menghidupkan tumbuhan yang mati. Di sisi lain, Tae Ho dan yang lainnya pun mengadakan rapat untuk menjual anak itu kepada rubah hitam si teroris. Mereka pun kemudian mencoba menghubungi seseorang bernama Dr. Kang untuk menjual anak itu. Besoknya, mereka menuju ke distrik 32 klub hantu untuk menyerahkan anak itu. Dan ternyata guys, tanpa sepengetahuan mereka, si James Sullivan ini menyadap mereka di telepon. Sebelum mereka keluar nih ya, tiba-tiba ada
polisi yang menggeledah kapal mereka. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Kapten Jang pun menjebak polisi itu yang kemudian pergi. Taiho dan Tiger pun pergi nih ke distrik 32 dan saat melakukan penukaran, si Dorothy ini tiba-tiba menghilang. Dorothy pun akhirnya ketahuan nih oleh semua orang yang ada di sana. Saat Taiho mencoba menyelamatkan anak itu, para pasukan James pun menembakinya. Dan saat pasukan itu mencoba menembak Taiho, si Dorothy ini justru melindunginya. Kapten Jang pun heran nih setelah melihat hal itu. Mereka pun akhirnya kembali ke kapal. Saat di kapal, anak ini menjelaskan bahwa dia mempunyai nama asli bernama Kotnim. Anggota yang lain pun sudah mulai akrab nih kecuali Taiho yang masih merasa kesal karena tidak jadi mendapatkan 2 juta dolar. Scene kemudian berganti di tempat James yang sedang mengadakan rapat nih. Tiba-tiba wajah James ini dipenuhi dengan urat-urat gitu guys. Ada apa nih? Sementara itu, Taiho dan yang lainnya membawa pesawat mereka ke pusat perbaikan. Di sana Taiho sudah sedikit cair nih sama Kotnim, kemudian membantunya memanen tomat. Setelah itu mereka berdua mencoba menjualnya nih dan mendapatkan uang 23 dolar. Setelah itu di pesawat sendiri, si Babs ini mencoba mendandani Kotnim dan mengutarakan perasaannya yang ingin memiliki kulit seperti manusia. Babs kemudian juga menceritakan masa lalu Taiho bersama seorang anak bernama Suni. Setelah itu, orang yang meminta Kotnim pun kembali menelpon nih, tetapi Tiger meminta Taiho agar tidak menyerahkan Kotnim. Si Tiger ini guys, walaupun tampangnya sangar, penuh tato, tapi hati dia tuh lembut loh. Sementara itu, Kapten Jang sendiri sedang membaca buku Hyonukang yang ada di tas anak kecil itu. Tak berapa lama, Tiger mencoba mengejar seseorang yang sudah menculik Kotnim nih. Taiho pun kemudian berhadapan dengan para penculik yang kemudian dibantu Tiger. Ternyata penculik itu adalah orang yang mereka kenal bernama Karum. Scene kemudian berganti lagi nih di tempat James yang sedang bersama seorang wartawan. James pun menceritakan latar belakangnya nih dan mencoba mengintimidasi si wartawan itu. Sementara itu, Kapten Jang dan yang lainnya mencoba mengintegrasi para penculik. Dan ternyata guys, mereka semua merupakan anggota si rubah hitam dan diketahui juga nih bahwa Kotnim merupakan manusia bukan robot android. Di sini akhirnya diketahui nih guys bahwa rubah hitam itu merupakan organisasi yang baik. Di sisi lain sendiri si James ini akhirnya membunuh wartawan itu. Kembali ke kapal Victory nih. Di sini Karu mencoba menjelaskan awal mula penciptaan Dorothy. Ternyata guys, Dorothy itu adalah manusia berpenyakit yang disuntik cairan robot nano gitu. Dan yang paling mencengangkan adalah sebenarnya James lah yang ingin merampas Dorothy sebagai bahan peledak bumi. James berniat menjadikan Mars sebagai planet yang akan ditinggali manusia. Tak berapa lama nih ya, saat mereka sedang menjelaskan itu semua, para penjaga luar angkasa datang. Taiho kemudian membawa kabur Kotnim. Di sisi lain, Victory pun mulai ditembaki nih. Walaupun mereka berhasil kabur, tapi sebuah torpedo berhasil mengenai mereka dan membuat Victory jatuh ke area puing luar angkasa. Di mana tempat itu merupakan tempat yang sangat kotor dan penuh dengan rayap robot nano. Pesawat mereka pun mulai digerogoti robot nano nih. Saat mereka sudah pasrah, Kotnim pun menyelamatkan mereka, namun tiba-tiba jantung Kotnim ini berhenti. Tapi pada akhirnya dia pun hidup kembali dan mereka semua akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, mereka semua menjadi buronan UTS nih. Di dalam pesawat sendiri, si Tiger ini begitu baik pada Kotnim. Saat mencoba mengkeramasi rambut si Kotnim nih ya, Tiger dan Taiho pun malah berebut nih. Tapi pada akhirnya Kapten Jang lah yang mengkeramasi rambut Kotnim. Mereka pun akhirnya tiba nih di MR13. Setelah itu, mereka mendapat panggilan dari Dr. Kang yang merupakan ayah Kotnim. Setelah mereka semua berhasil bertemu, ternyata mereka semua tuh sudah terjebak karena di tempat itu sudah dipasang ranjau EMP oleh si James. Para penjaga luar angkasa pun membunuh dan menangkap geng Victory nih. Dr. Kang pun juga dibunuh. Setelah itu, James pun muncul nih. James pun menawari uang pada Taiho agar dia bisa mencari putrinya. Jadi guys, kenapa si James itu bisa sejahat ini? Karena dia itu pengen menjadikan dirinya Tuhan yang bisa ngatur manusia di Mars nanti. Ih gila sih, parah. Setelah memberikan uang itu pada Taiho, James dan pasukannya pun pergi. Setelah itu nih ya, terjadi perdebatan antar awak kapal Victory tentang menyelamatkan Kotnim. Taiho pun memilih pergi mencari putrinya, sedangkan yang lain mencoba menyelamatkan Kotnim. Taiho pun kemudian menyerahkan uang yang tadi diberikan James pada pegawai pencarian di sana. Saat sedang menunggu, Taiho pun menyesali perbuatannya nih sebelum akhirnya kehilangan Suni. Di sini cukup buat emosional
emosional sih, jadi siapin tisu aja ya guys. Tak berapa lama, Taiho pun akhirnya memilih kembali ke pesawat dan membantu mereka. Akhirnya terjadi peperangan nih antara Victory dan para penjaga, dan di sini guys mirip banget kayak di video game asli, keren parah atuh. Mereka pun akhirnya berhasil lolos nih dan menuju ke tempat Codename berada. Setelah mampu menyelamatkan Codename nih ya, kemudian mereka pun mencari cara untuk menyelamatkan bumi dari ledakan. Karena guys, di sisi lain bom hidrogen itu sudah diaktifkan. Dan satu-satunya cara nih guys adalah membiarkan Codename hidup dengan membawanya menjauh melebihi radius 5000 km. Namun belum sempat menjalankan rencana mereka ini diserang oleh komandan penjaga luar angkasa. Tiger pun kemudian mengorbankan dirinya untuk melawan komandan itu sendirian. Namun untungnya si Tiger ini berhasil menang. Kapten Jang pun kemudian memberitahu semua pekerja di sana tentang kehancuran bumi, dan akhirnya mereka pun bergabung untuk bekerja sama nih. Asli keren parah guys. Mereka pun kemudian bertarung melawan para drone nih. Sementara itu warga UTS dan bumi akhirnya mengetahui kebenaran bahwa James itu jahat. Tak berapa lama nih ya, di tengah pertarungan si James ini datang dan mulai menyerang mereka. Karena mereka sudah terbang terlalu jauh nih ya guys, oksigen mereka pun semakin menipis, dan ternyata mereka mengorbankan diri mereka sendiri yang membawa bom hidrogen itu. Loh, Codename sendiri di mana kak? Codename sendiri sudah dititipkan oleh Kapten Jang pada temannya. Setelah itu bom pun kemudian meledak nih dan membunuh mereka semua termasuk James. Semua orang pun merasa lega nih karena pabrik akhirnya tidak jatuh menabrak bumi. Namun tak berapa lama ada cahaya merah yang terbang. Tahu apa yang terjadi guys? Geng Victory berhasil diselamatkan oleh robot nano yang udah dipanggil sama si Codename. Kapten Jang dan yang lainnya pun selamat nih. UTS pun akhirnya mengakui semua kebenarannya dan meminta maaf serta berjanji akan memperluas upaya merawat bumi. Setelah itu Codename pun digunakan untuk mencari Sunny nih. Nangis lagi deh di sini. Namun ternyata ya guys memang tidak bisa karena Sunny ini sudah meninggal. Waktu pun terus berlalu nih. Kapten Jang, Babs, Codename, Taiho dan Tiger pun sedang makan bersama. Mereka pun akhirnya menjadi keluarga nih dan bumi pun mulai sedikit demi sedikit kembali normal. Adegan pun berakhir dengan memperlihatkan mereka yang tengah bersiap menjalankan Victory nih. Dan film pun berakhir. Sebenarnya ya guys, membuat teknologi yang canggih itu ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai merusak bumi kita. Dan dari film ini kita juga sadar nih bahwa menjaga lingkungan yang bersih itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. So, aku menjagamu, kamu menjagaku, kita semua saling menjaga. Oke guys, itu dia review video gue kali ini, dan gue gak bosen-bosennya nih ngingatin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like, kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.